Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kan aku kurang bagus ini katanya. Bisa habis pula cintanya. Itu termasuk teori pingpong juga. Baru cek anak buahnya macam mana katanya. Udah oke, udah Pak berapa? Itu baru cintanya di pingpong duluan lah. Namanya diplomasi pingpong juga. Begini, tadi ada pertanyaan kami yang ingin kami tanya juga kepada Pak Johar. Tadi kita membahas bagaimana Indonesia kemarin dengan Singapura. Kemudian sampailah pembicaraan itu kepada masalah kenapa dalam masalah bola nih kita mencoba mengunggulkan tapi nggak bisa-bisa. Nah, mungkin keunggulan kita Indonesia ini hanyalah badminton. Kalau Cina keunggulannya juga di pingpong, bukan bola gitu. Jadi kalaupun kita kalah, ya mengertilah. Kita mencoba, kita tidak dominan di bola. Nah, tadi mau bertanya kepada Pak Johar, apakah kita masih percaya pada kesebelasan Indonesia? Tim bola Indonesia masih bisa unggul di Asia Tenggara lah dulu. Nggak usahlah di belahan dunia lain. Ya, ini masalah dasar ya. Ini masalah dasar sepak bola Indonesia. Kita belum menggali potensi yang sebenarnya. Nah, maksudnya jutaan anak-anak Indonesia senang bola. Jutaan, paling banyak. Di Asia ini paling banyak anak-anak senang sepak bola. Saya rasa Indonesia peringkat atas. Udah. Tapi mereka tidak mendapatkan ilmu yang benar, bagaimana cara menendang yang benar, berlari yang benar, melompat yang benar-benar tak mereka dapatkan. Nah, inilah penyebab utamanya. Ini saya dapatkan dan saya praktekkan waktu saya ketua umum PSSI. Ini harus dirubah. Ya, dirubah. Artinya kita harus upgrade seluruh pelatih di Indonesia. Maka kita mulailah upgrade itu. Nah, kita cari sumber ilmunya itu dari FIFA langsung. Jadi FIFA ada kasih beberapa nama dan kita dapatkan ada satu nama orang keturunan India tapi warga Malaysia, artinya bisa bahasa Melayu. Nah, inilah yang kita kontrak. Bagaimana supaya anak-anak Indonesia ini mendapatkan ilmu yang benar. Negara-negara kecil, penduduknya tidak banyak, tapi pemain bolanya tingkat dunia. Kenapa? Karena anak-anaknya mendapat ilmu yang benar. Melompat, berlari, semuanya mereka dapat yang benar. Nah, kita lewat umur anak itu gitu saja. Nah, kita upgrade. Maka setiap provinsi kita upgrade, kita undang ke Jakarta, PSSI. Nah, kita upgrade mereka. Jadi selama 15 hari mereka kita kasih makan, kita kasih tinggal, belajar di kantor PSSI dengan instruktur itu. Kita harapkan ini, target saya katakan sama pengurus, minimal satu kecamatan punya satu instruktur pelatih ini. Sehingga anak-anak Indonesia akan mendapatkan ilmu. Jutaan anak-anak kita akan jadi bintang karena mereka dapatkan ilmu yang benar. Itu untuk kapan, Bang? Bang, sorry saya potong. Itu jalan. untuk periode Abang atau yang akan datang? Waktu ketua PSSI itu sudah saya jalankan. Nah, sekarang bagaimana? Kita harapkan seluruh provinsi dan seluruh kecamatan minimal satu, maka anak-anak kita akan dapat ilmu yang benar. Tapi sayangnya, begitu kita nggak ke PSSI, ya mereka pulangkan ini. Sayang sekali. Dia terus bekerja dengan tim-tim kita. Tapi sayangnya saya katakan, kita tidak ketua PSSI. Jadi yang gantikan nggak ngerti. Sampai sekarang nggak ngerti ini sepak bola ini. Pengurus PSSI. Banyak yang belum paham tentang ini. Tentang bagaimana mengupgrade kualitas Indonesia. Kita masih umum ini semua. Nah, ini yang tapi kemarin kan Indonesia masih bisa ngalahin Malaysia itu 4-1. Bukan itu kan? Ya, karena kelas mainnya seperti itu. Tapi mestinya Indonesia udah level bagaimana Jepang dulu. Waktu Maralim Cup kita lawan timnas, saya main. Mudah sekali kita melawan timnas Jepang mengalahkan. Tapi mereka memasukkan sport science seperti yang kita inginkan ini, kita ditinggal pergi. Nah, kita mestinya mengikut apa yang dibikin oleh Jepang. Ya, jadi setiap PSSI itu pengurusnya mengerti lah bagaimana kualitas permainan kita. Nah, ini memang perjuangan. Nah, inilah jadi pedoman. Ya, pedoman. Dan SSB, Sekolah Sepak Bola Indonesia, ini kan suka-suka pelatih. Kalau di Medan begini, kalau di Padang begini, di Lampung begini, itu kita siapkan kurikulumnya. Ini Bang, kalau Abang cerita itu beda-beda di daerah di Indonesia itu sama kayak tadi, cari pola juga. Kalau kita cari pola secara nasional di Indonesia, kalau daerah-daerah ini cari pola daerah. Jadi begini, Pak Idrus, ini pelatih-pelatih kita dari rumah nggak tahu dari apa mau dikerjakannya. Dia datang ke lapangan pagi itu apa teringat. Jadi nggak boleh semuanya ada outputnya apa. Ini gini Bang, di tahun 2021 ini kan ada dua momen penting ya.
Satu yang itu mengenai PON. Kemarin misalnya kita lihat PON kita di perangkat yang sangat ini. Itu salah satu juga yang harus dievaluasi. Nah, kemudian kalau kita bicara secara keseluruhan juga tidak ada yang menonjol, khususnya di Medan. Gimana kira-kira di tahun 2022 ini? Dan 2021 kan kita sudah lihat hal-hal apa, momen-momen olahraga yang sudah kita lalui. Ya, jadi memang banyak hal ya. Jadi nggak segampang sepak bola kita nih. Karena kita belum punya pola. Standar pemain nasional itu masih apa yang bisa kita lihat. Jadi kita nggak punya data. Pemain mana yang kemampuan paru udara itu biasa di atas 60, kita nggak punya data karena itu masih dianggap aneh. Semestinya pelatih-pelatih sudah tahu. Nah, seperti standar tim-tim Eropa, dia minimal 62 angkanya. Nah, itu baru kita tim U19 kan sekitar itu. Evan Dimas bisa sampai 62, yang lainnya 58, 59, 60. Itu kalau bisa dapat angka itu, artinya pemain kita bisa main 2 kali 90 menit. Nah, ini angka-angka ini tidak dipergunakan oleh pemandu bakat selanjutnya. Jadi ya kalau macam di negara maju, standar pemain nasional itu HB daerahnya sekian semua. Jadi begitu dia ditampilkan di lapangan, kelasnya sudah beda. Pak Johar, Pak bilang tadi itu kan evaluasi yang sudah lalu. Sekarang Pak Johar tidak di PSSI lagi. Tahun depan ini kan 2022 ya. Bagaimana harapan kita terhadap persepak bolaan kita? Walaupun tidak di PSSI, tapi Pak Johar kan ada di Komisi 10 ya kalau tidak salah. Iya. Ada juga itu menangani masalah-masalah olahraga. Benar. Bagaimana rencana atau katakanlah cetak biru daripada rencana kerja? Karena jangan berganti pimpinan, berganti pula nanti sistem. Berganti pelatih, berganti pemain. Betul. Nah, kita tahu memang ini bukan kerja gampang. Klub terkenal di dunia saja, Manchester United sampai sekarang juga punya kisruhan yang belum selesai. Mana pula yang sekarang belum punya nama. PSSI kan belum punya nama. Sekarang ini ya, belum punya nama untuk tingkat internasional. Mungkin baru tingkat regional. Jadi apa rencananya? Aku rasa Pak Johar ini lebih powerful di Komisi 10 daripada sebagai ketua PSSI saja. Dorongan apa yang bisa? Ya, jadi kita terima kasih sepak bola jadi perhatian. Padahal tahun 2019 kemarin ada Impres nomor 7 tahun 2019 itu tentang membangun sepak bola Indonesia. Itu Impres itu sudah senjata kita untuk membangun sepak bola, tapi tidak dimanfaatkan oleh yang terlibat. Sayang sekali, saya akan kedor itu. Saya bilang sama Menteri, Impresnya juga kita angkat, manfaatkan ini. Anggarannya tentu pasti ada karena dia Impres. Apa yang mau kita bikin untuk bangun sepak bola Indonesia? Ini kita akan kedor. Ya insya Allah, saya dari Komisi 10 dengan teman-teman akan memprioritaskan ini karena adalah membangun sepak bola kita ke depan. Pak Johar tadi mengatakan bahwa memang Indonesia ini yang paling banyak peminatnya. Benar. Anak-anak padahal kalau kita lihat di TV Mola sekarang, itu malah dibikin secara khusus siarannya untuk Indonesia. Orang Indonesia bisa bicara dengan pemainnya, bisa bicara dengan komentatornya. Betul. Luar biasa, begitulah perhatiannya sehingga dibuat itu begitu. Tapi berapa nama yang keluar? Nah, saya nggak tahu ya, Pak. Katakanlah tidak secara tim, secara personil juga kita juga lemah. Kita pernah juga yang nama Irfan Bahdim ya, kita punya Asibuan. Kita tahu itu kuat sekali dulu. Kenapa di MU itu ada orang-orang Anis ya? Nah, kemudian ada namanya Sun. Nah, itu pemainnya kuat-kuat. Yang dari Korea itu luar biasa. Nah, secara personil juga kita nggak muncul, Pak. Secara pribadi nggak muncul tokoh kita. Saya berharap bisa menggugah gitu ya. Jadi ini jadi PR juga nih, pekerjaan rumah nih. Iya, jadi memang Indonesia ya termasuk papan atas ya penonton terbesar di dunia termasuk. Jadi luar biasa. Maka tim-tim Eropa sangat berharap ya anak-anak Indonesia bisa main di klubnya. Nah, cuman standarnya kan masih di bawah. Ya. Di bawah. Kenapa? Karena begitu anak Indonesia tampil di tim Eropa, maka TV Indonesia akan menyorot itu. Dan itu suatu hal keuntungan luar biasa bagi mereka. Nah, mereka kepingin. Kan banyak anak-anak kita yang masih remaja udah diambil, diharapkan jadi itu bisnis dan bagi kita itu suatu keuntungan anak kita jadi pemain bagus. Ya. Nah, oleh karena itulah itu yang harus kita perangi. Dan ada satu hal yang orang tak banyak tahu. Kalau tur Asia, tim-tim Eropa itu turnya
ke negara Asia umumnya ke Asia Tenggara mereka masuk. Ke Singapura mereka muncul, Kuala Lumpur, Hanoi, Bangkok, Jakarta no, mereka close. Ya kenapa? Karena mengerikan. Dalam hal Judi. Indonesia luar biasa peminat bolanya, sampai TV pun siarannya itu mereka menikmati. Ya, maka kadang-kadang pertandingan di Eropa itu yang jam 2 malam mestinya mereka robah di jam bagus jam kita, jam 8, jam 9, kadang-kadang sore. Karena mengharapkan penonton dari Asia Tenggara, terutama Indonesia, akan menonton TV. Dan mereka akan dapatkan keuntungan dari situ. Jadi Indonesia ini jadi perhatian loh. tapi selama 2 minggu terakhir ini Liga Inggris jam 2 malam terus itu. Betul ya. Tapi ada juga yang pertandingannya jam 2 siang mereka bikin agar jam kita jam benar gitu. Karena mereka mengharapkan bisnisnya dari situ. Jadi tentu ada langkah-langkah ya. Tadi Pak Johar sudah mengatakan ya Bang Haris bahwa di Komisi 10 mereka nanti akan menggodok ini. Jadi Insya Allah. tadi ada impres. Mungkin perlu juga diurus sama presiden ini bola ini. Ya. Yeah, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero.